Matak lamun geulis ulah asa gumelis, lamun kasep ulah asa gumasep gitu nya. Naon sabana? Awalna ge kitu. Cacing. Aduh ya Allah, meningali karena wujud asli nya punya jika kumaha teuing. Ayeuna kulit mulus segala macam, pokoknya sempurna we lah gitu. Tapi ketika masuk ke liang lahat, apa yang terjadi Bu? Tadina gelis tidak ada bekasnya, jadi tadina kasep teu aya bekasna. Goreng patut. Dari awalnya kurang bagus, bahkan tidak bagus, akan kembali lagi ke tidak bagus. Dan disebut gelis kasep pada kurantaran populasan terus Bu. Populasan. Karena kehidupan dunia, matak disebut gelis, disebut kasep karena urusan dunia itu. Tapi setelah masuk ke liang lahat mah tidak ada yang gelis, tidak ada yang kasep. Balik deui ka asalna naon Bu? Taneuh. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ya. Mun dijieun tina taneuh kersa Bu. Ibu didamel tina taneuh kersa teu? Taneuh beureum jika parantinyeun bata gini terus dicetak di emplek-emplek jika patung gitu. Dari saripati tanah yang bentuknya wallahu alam kita tidak tahu ya saripati tanah itu seperti apa. Itu ketika hendak menciptakan Nabi Adam dulu. Tapi keturunannya itu dihasilkan dari sel sperma yang bersatu dengan sel telur. Ibu pernah belajar biologi pan ya kapungkurnya? Orang pernah belajar biologi, dina biologi dipelajari Bu. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu dalam sebuah tempat yang disebut dengan apa Bu? Emut keneh teu? Ovarium. Ya. Sel telurna di mana? Tina opum. Tah anu cagakeun dua asup ka dieu ngahiji kana ovarium atau disebut rahim. Tadi dinya orang terbentuknya manusia ya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut fi qararim makin, dalam tempat yang sangat kokoh. Aduh, ya Allah ya. Ngajelaskeun proses penciptaan manusia nepi ka kieu. Alaqah selama 40 hari, kemudian mudghah segumpal daging seukuran suapan makanan. Kira-kira sageung kumanya punya? Suapan makanan. Lah ibu ngepel-ngepel sangu we. Semampu ibu mengepal sangu. Sageung kumaha? Sageung kieu ya. Moal mungkin sageung kieu ngepel sangu. Sageung kieu. Ya, jadi sebesar suapan tangan, suapan makanan, ya segumpal daging, ya kecil, kecil. Gumpalan daging ini selanjutnya mengalami perkembangan sedikit demi sedikit, ya. Summa min nutfatin, summa min alaqatin, jadi berubah dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 ya, Al-Hajj. Semua proses ini memakan waktu selama 120 hari. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian dalam 120 hari diutus malaikat ke dalam rahim seorang ibu. Untuk apa? Yaitu meniupkan ruh, ya. Malaikat saha? Jibril, Mikail atau saha? Wallahu alam, tidak disebutkan siapa malaikatnya ya. Jadi bukan malaikat tertentu ya. Ruh penopang adalah kehidupan jasmani. Seperti apa cara peniupan ruh ini? Wallahu alam teu disebutkeun. Punya ente cara orang niup, niup balon ente. Bim salabim, ente.
Wallahu alam. Kita tidak tahu ya, ya. Yang jelas ruh ditiupkan kepada janin ini dan bisa diterima wujud jasmani. Jadi hidup. Ibu waktu hamil puntennya dabi mah teu can ngalaman, teu ngalaman. Bu waktu hamil Yuswa 4 sasi karaos aya perubahan nggak Bu? Ada gerakan dan lain sebagainya. Karaos yang punya cek paribasana cenah budak teh najong cenah. Buating keur main bola. Tah lamun budak sok tujang tajong berarti kaharep urang teh jadi pemain sepak bola. Lamun sok dengelan berarti silat punya. Eta sok aya paribasa kitu tah. Nabi SAW pernah ditanya tentang ruh. Lalu Allah memerintahkan untuk menyampaikan wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, pertanyaannya itu dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu adalah termasuk urusan Allah, urusan Rabbi, Tuhan. Jadi dalam menanyakan ruh teh naon, jika kumaha ruh, kemudian wujudnya seperti apa, banyak tidaknya ruh seperti apa, kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kulir ruhu min amri rabbi. Lamun ayang ke ibu anu naroskeun murang kali tanda pisah wae jika kumaha ruh dan tidak bisa dilihat ya. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan bahwa urusan ruh itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Ayeuna pernah lihat Bu warnanya seperti apa ruh? Tong bororuh nyabunya. Tong bororuh. Angin yang keluar dari mulut kita saja tidak bisa kita lihat warnanya. Komo masalah ruh. Dan yang disebut ruh teh bukan hanya sekedar udara atau hawa yang kita tiup, kita keluarkan. Bukan hanya sekedar itu ruh itu. Ya, tapi banyak ragamnya. Ruh itu. Jadi itu mah urusan Allah. Kita tidak bisa mengatakan ini dan itunya tentang ruh. Ruh adalah urusan Allah, dialah yang menciptakan, sedangkan kamu hanya diberikan pengetahuan hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kelanjutan dari ayat surat Al-Isra tadi ya. Jadi cek Allah urusan ruh mah urusan kami, urusan saya, cek Allah. Wa ma utitum minal ilmi, dan semata-mata aku berikan kau ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Jadi orang mengansa eutik nyaho teh. Ya. Sapinter-pinterna jelema tetap saja kalau dibandingkan dengan Allah mah ilmunya hanya sedikit, Bu. Tesa ujung kuku acan ilmu yang Allah turunkan kepada manusia. Saku maha pinterna. Albert Einstein tulis sahade orang Yunani palalintar teh karena fisika, kimia, matematika segala rupa. Pitagoras, aljabar, terus nanti tetap saja kalau dibandingkan dengan Allah mah ilmu kita itu hanya sedikit. Mata kula agul ku payung butut. Kula ujub deh amun urang mah mana mah nyonau-nau. Nah, itu ujub. Kita jangan. Kenapa? Karena kita itu dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apanya. Sedikit yang Allah turunkan kepada kita tentang ilmu itu. Mata kurang mati nyaho tentang ruh teh juga kumaha, warna kumaha. Seungit henteu na ruh teh teu apa. Aya nu seungit cenah. Aya nu bau. Ada enggak? Coba ibu lamun kieu. Seungit bau. Kumaha nu di dahar maksudnya. Tapi bukan ruh itu mah Bu. Ya, bukan ruh, itu mah hanya udara, Bu. Ya. Saat ada burung meminum air laut, Khidir berkata kepada Musa, ilmu dan ilmumu sama sekali tidak mengurangi ilmu Allah, melainkan seperti air laut yang diminum burung camar. Bisa dibayangkan nggak Bu? Burung camar seageung kumaha? Ageung alit.
alit. Tapi minum air laut. Jadi sakumaha kira-kira minumna akan mengurangi air laut tidak? Tidak. Punya. Tong burung camar minum air laut atau paus sakitu gedena minum setiap hari air laut mengurangi air laut? Ente. Jadi sakumaha lobana ilmu yang ada pada diri kita tidak akan mengurangi ilmu Allah. Mata kula, udah sombong ku ilmu. Ya, jangan sombong dengan ilmu. Kita hanya bisa berkata Allahu Akbar kepada Allah yang Maha Besar, yang memiliki segalanya. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis fase penciptaan manusia, ya. Mudah-mudahan meskipun sedikit selintas ada manfaatnya, ada hal-hal yang bisa kita renungkan bahwa ternyata Allah menciptakan manusia itu tidak sembarangan. Pantas begitu dilahirkan manusia ke alam dunia, Allah mengatakan di dalam surat At-Tin ayat 4, Bu. Naon ayat 6, Bu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh cek Allah, ya, telah kami ciptakan manusia itu dalam wujud yang sebaik-baiknya. Kalimat wujud sebaik-baiknya teh bukan hanya dalam bentuk rupa yang sudah jadi, Bu. Sejak awal pun ketika proses terjadinya penciptaan manusia itu sudah dibentuk oleh Allah dalam wujud yang sebaik-baiknya. Prosesnya dengan cara yang baik, dari bahan-bahan yang baik, dengan tata cara yang baik. 120 hari itu bukan waktu yang sebentar, Bu. Lami 3 bulan teh, 4 bulan teh. Kemudian dibarengi dengan hal-hal yang baik. Wajar kalau Allah mengatakan sungguh. Kalau dengan kalimat sungguh berarti itu benar-benar Allah memberikan penegasan kepada kita. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam wujud yang sebaik-baiknya. Acan deui ditambah dengan komponen-komponen lain yang menyertai manusia. Naon, Bu? Komponen lain diantaranya ada 2. Hiji, yaitu akal. Inilah yang menyebabkan manusia punya wujud yang terbaik di antara sekian makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Manusia diberikan akal. Dengan akal di dia atau di dia, Bu? Ada akal di mana? Di dia. Di dia. Ada akal adanya di mana? Di dia. Di dia. Bingung nggak dia? Dan di dia melain akal atau otak kayaknya. Di dia. Sebenarnya perpaduan antara apa yang ada dalam kepala dan ada yang di hati. Karena wujud akal kan tidak bisa dilihat, Bu. Di mana letaknya akal? Ada ulama yang mengatakan akal itu adanya di hati. Ya. Kenapa di hati? Ingat dalam salah satu hadis Nabi bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Jika darah itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati. Jadi sumbernya di sini, pusatnya di sini, di hati. Hati wujudnya seperti apa? Sehingga menyimpan segala memori, segala macam. Wujudnya seperti apa? Nyari fisik nama katingali, berem, ngagumpalnya punya. Akil. Benar, teki. Apa memang bentuknya seperti itu, Bu, hati itu? Alah, hati ya. Kalau begini jadi apa ya, Bu? Nanti yang terluka. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa ya, Bu ya. Fisik nama memang katingali.
ngan eusina makna yang ada di dalamnya itu apa, seperti apa, kita tidak bisa lihat ya, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi kembali lagi fi asani takwim, hiji akal, dengan akalnya manusia bisa berpikir, berkembang dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia diciptakan dengan nafsu. Betul Bu, nafsu. Hah? Tapi kita mengartikan nafsu itu bukan hanya suatu hal yang jelek saja Bu ya. Pan aya nafsul lawamah jeung nafsul mutmainnah. Aya nafsu nu awon, aya nafsu nu sae. Tak dengan nafsunya manusia berkembang, berubah. Dalam manusia tidak dibarengi dengan nafsu, ibu-ibu malah marake baju, malah marake kerudung, tidak ada keinginan untuk membuat corak dan lain sebagainya. Padahal macam-macam make kerudung oge. Aya nu dibeungkeutkeun modal ibu ieu. Aya nu wah, itu karena dorongan nafsu Bu. Sok lamun ibu tadi tidak dibarengi dengan nafsu, malah kararieu, malah macam-macam. Kehidupan manusia pun tidak akan berkembang karena tidak ada keinginan apa-apa. Betul tidak? Tekudu sekolah. Kan gitu akhirnya ya. Tidak perlu belajar karena kita tidak punya keinginan apa-apa. Tekudu dahar. Isukan ge paok. Misalnya, karena tidak ada nafsu, tapi karena dengan adanya nafsu, ada dorongan untuk berubah, untuk berkembang. Baik, dua hal itulah yang menyertai manusia. Kenapa harus dengan akal? Akal itu adalah untuk mengontrol, mengendalikan nafsu. Lamun tidak dibarengi dengan akal, wah, cilaka manusia. Tidak akan terkendali kehidupannya. Nah, kumaha Bu? Segala hayang sok ibu beda jengkil ketika ibu datang ke sebuah perbelanjaan, pusat perbelanjaan, ke mall, ke supermarket, apaan cek nafsu mah segala hayang dibeli, betul tidak? Sejumlah catatan sudah ibu buat, sudah direncanakan. Tetapi begitu masuk ke mall pan segala aya nu eueuh dina catatan oge aya. Cek nafsu mah hayang beuli kabeh. Mun boga duit mah hayang kabeuli kabeh. Tapi kan kita masih punya akal Bu. Punya akal sehat. Lamun dibeli kabeh moal kaduitan. Betul tidak? Saya bayarna kumaha? Nggak meuli jeung mal-mal rasa kalian. Itu karena dorongan nafsu. Tapi nafsu itulah dikendalikan oleh akal kita, akal sehat kita. Dari situlah manusia diciptakan oleh Allah yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Dan makhluk lain mah tidak dibarengi dengan akal Bu. Setan, iblis, nafsu wungkul, tidak dibarengi dengan akal. Binatang boga akal atau binatang? Tidak. Otak punya, karena otak adalah untuk mengendalikan tubuh. Ya, otak itu. Binatang juga punya otak, tapi tidak punya akal. Geuning pongsa cenah eta sok aya nu palanin tar monyet oge bisa narik sepeda. Juga jelema. Aya nu kitu? Aya. Tapi kan bukan karena monyet nu pinter mah. Nu ngalatih dan monyet mah dan urutan eta mah. Karena dibiasakan gitu tah. Jadi terbiasa. Mereka mah dengan instingnya berjalan itu. Ya, karena ditambah dengan akal. Nah, itulah bedanya antara kita dengan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Maka wajarlah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Ibunya kartos Bu. Alhamdulillah tos kartos semua diteruskan. Sakedeung deui magrib. Mangga Ibu aya nu bade disanggakeun ka abdi.
Oke, mangga Bu Nandang, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari itu Allah dengan menetapkan rezeki yang amalnya sesuaikan dan yang ingin ditanyakan, apakah ada diberikan ada susahnya ada bahagianya, apakah itu bisa dirubah dengan amalan-amalan yang kita perbuat, amal soleh kita hidupnya. Ayat yang pertama itu, kemudian yang kedua itu adalah urusan Allah. Yang saya tanyakan, apa hubungannya dengan amal soleh? Dengan amal soleh. Oh iya. Memang betul Bu, yang ditanyakan tadi. Ketika ditiupkan ruh, Allah menyertai dengan 4 ketetapan tadi ya Bu ya. Tapi apakah itu bisa dirubah? Bu, kita ingat dalam Islam itu diajarkan 2 hal. Pertama ada yang disebut dengan takdir. Yang kedua ada yang disebut dengan nasib. Nasib. Nah, yang tidak bisa dirubah ini sesuatu yang sudah menjadi takdir Allah. Ya, tidak bisa dirubah. Hidup dan matinya seseorang. Ya, hidup dan matinya seseorang. Artinya iraha manusia lahir dan iraha manusia meninggal. Nah, di luar itu ada yang disebut dengan nasib. Nah, nasib ini bisa berubah meskipun sudah menjadi ketetapan Allah. Tetapi harus ingat bahwa ketetapan Allah itu bukan hanya berlaku pada saat-saat tertentu saja, tapi sepanjang masa. Jadi ketetapan Allah itu begini, Allah sudah menentukan baik takdirnya maupun nasibnya manusia. Kan gini, apa yang menjadi ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang berlaku untuk di masa yang akan datang bagi seseorang. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena Allah yang ngatur. Ya, apa nanti sok ayat paribasa. Di dalam bukan hanya peribahasa, ini memang ayat Al-Quran juga yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah naon? Kondisi seseorang. Ya, kondisi umatnya. Ada yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib. Tidak disebutkan takdir. Ya, ada yang menerjemahkannya dengan nasib. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali suatu umat, kecuali mereka sendiri yang akan merubahnya. Nah, dalam hal ini berarti ada ketentuan Allah yang masih bisa diusahakan berubah karena usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu bukan takdir. Kalau takdir mah tidak akan bisa dirubah. Mati dan hidup dan matinya seseorang tidak bisa dirubah. Ngan diterjemahkan ke orang Sunda mah jodoh, pati, bagja, cilaka. Nah, eta gumantung ka Allah. Memang betul semuanya juga ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah. Dan Allah mah sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri manusia. Allah mah sudah menetapkan dari awalnya. Sebenarnya kita mah tinggal menjalani saja, gitu tah. Tinggal menjalani. Nah, di antara ketetapan itu kan tadi ada ketetapan susah dan senangnya seseorang. Nah, itu berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang diusahakan oleh manusia. Nah, itu ketetapan yang berlaku berupa nasibnya seseorang, bukan takdir. Nasibnya seseorang. Kalau takdir mah tidak bisa dirubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwa setiap manusia itu akan terkena ajal, tapi ajalna iraha, bisa diburu-buru atau diengke-engke. Nah, itu tidak bisa dirubah. Yang punya idza jaa ajaluhum, lamun geus datang maksana waktunya untuk ajal,
La yastakhiruna sa'ah. Teu bisa diengke-engke waktuna. Antar sajalah saya mau matinya. Ya Allah, nanti sajalah saya mau matinya, belum kawin misalnya. Bisa gitu? Tidak bisa. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diburu-buru. Isukan urang mah paeh teh. Hirup ge loba hutang, loba nu nagih, saya mendingan paeh. Teu bisa. Itu mah sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh kita. Yang merubahnya bukan kita, Bu, sebenarnya. Kita mah hanya mengusahakan, hanya berusaha. Dan Allah pun ketika akan merubah ketetapannya bagi seseorang, itu tergantung kepada apa yang dilakukan oleh manusia. Dia ditinggali heula gitu. Nah, itu ya yang berkenaan dengan ketetapan Allah. Yang kedua tadi naon poho deui? Hirap deui. Ya. Ruh dengan amal soleh. Kira-kira beginilah. Tadi yang menyertai ruh itu kan 4 hal ya yang digariskan oleh Allah. Yang menyertai ruh. Ini juga memang ada kaitannya dengan masalah amal soleh, Bu. Apa yang akan dilakukan oleh manusia? Jika manusia melakukan sebuah kebaikan, maka akan mendatangkan kebaikan. Jika manusia melakukan keburukan, maka akan mendatangkan keburukan. Nah, itu sudah disertakan juga ketetapan itu. Kan tadi juga 4 hal itu diantaranya susah dan senang, celaka atau selamat, ya. Ya ini kan tergantung juga. Manusia kalau melakukan keburukan pasti dia akan celaka. Kalau dia melakukan kebaikan pasti akan selamat, menemui kebahagiaan. Jadi saya kira ada kaitannya antara ruh dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Karena memang pada saat ditetapkan oleh Allah itu dibarengkan dengan ditiupkannya ruh kepada manusia. Ada ketetapan. Itu pengintan, Bu. Mangga. Atas. Wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang tahu segalanya. Upamita ya deui nu bade naros, mangga orang pungkas kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Yang benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dan yang salahnya semata-mata dari kekurangan diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf serta ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.